Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Oke, di video kali ini gue akan coba bahas dan menganalisa harga wajar dari saham-saham konsumer. Ada saham ICBP, Mayora, dan Unilever. Pertama, disclaimer on dulu. Video ini bersifat edukasi, informatif ya. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran untuk apa? Pembelajaran untuk ketika kita mau memutuskan membeli saham. Minimal kita harus mengetahui harga wajarnya berapa. Oke, kita langsung aja. Bagi teman-teman yang mau template perhitungan harga wajar ini, silahkan komen, like, dan subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gua akan kirimkan secara gratis. Oke, lanjut. Pertama ada ICBP. ICBP ditutup pada tanggal 18 Juli di harga 9.500. Revenue-nya naik, net income naik, ini berdasarkan laporan kuartal 1. P rasio di 16,8, dividen di 22,6, cukup menarik. EPS di 556,31. ROA dan ROE, untuk ROA di bawah 8%, sebesar 5% lebih, kemudian ROE di 18% lebih, NPM di 11,29%. Nah, secara metode cross komparatif, ini sudah menembus batas bawahnya untuk NPM, ya termasuk bagus. Namun tidak sangat bagus karena masih belum menyentuh batas atas NPM-nya. Kemudian PBP, untuk PBP sekarang, PBP-nya di 3,06 kali. Kemudian untuk PBP versus ROE-nya disesuaikan di 1,8 kali. Untuk harga bukunya di 3.100-an. Nah, kemudian secara per kali PBV ini termasuk overvalue, tetapi coba kita lihat menurut PI rasionya, apakah PI rasionya sudah termasuk rata-rata atau memang masih di bawahnya. Kemudian untuk harga wajar ROE versus PBV itu harganya di 5.585 atau minus 41% di harga sekarang. Kemudian untuk harga menurut metode Benjamin Graham itu harusnya dihargai 6.800-an, sorry 6.200-an atau minus di 34%. Menurut PI rasionya keuntungannya atau margin of safety-nya di 15% atau di harga wajarnya 10.900-an. Selanjutnya min PBP 3 tahunan, itu di angka 4 kali min PBP-nya. Kemudian harga wajarnya di 12.400-an. Secara rata-rata dari keempat perhitungan harga wajar, maka didapatkan 9.200 atau margin of safety sebanyak minus 3% untuk harga rata-ratanya. Kemudian ada analisis stock bid, menganalisis bahwa ICBP harusnya dihargai di harga 11 ribuan. Oke, tidak hanya di situ, kita langsung melanjutkan kepada standar deviasi PI rasionya. Dari rata-ratanya, untuk PI rasionya, harga rata-ratanya di 10.900-an. Untuk plus satunya di harga 13.700-an, kemudian minus satunya di harga 8 ribuan. Nah, ini bisa menjadikan pertimbangan kita di harga 9 ribuan, apakah kita mau wait and see atau menunggu dulu ke harga penurunan di bawah 9.000, artinya di 8.000, oke, supaya kita mempunyai margin lebih banyak. Atau misalkan mau cicil, ya disilakan. Karena memang kita ketahui di harga 9.000, di 9.000, kemudian 10.000 dan 13.000, bahkan Stockbit menganalisis saham ICBP harusnya dihargai di 11 ribuan. Dengan harga sekarang harusnya di 11.000 ya. Oke. Di harga sekarang di 11.000 itu menurut Stockbit mempunyai margin yang sangat besar. Oke, kita lanjut kepada PI rasionya. Secara harga dan PI rasio untuk ICBP memang berada di bawah minnya atau di bawah rata-ratanya. Ini kesempatan buat kita beli sekarang kemudian dijual di harga rata min PI rasionya di harga tadi 10.900-an. Itu mempunyai margin of safety di 13,38%. Cukup lumayan. Namun, jika memang mau tunggu koreksi di minus 1 min PBB-nya, disilahkan. Atau mau HK juga sekarang, itu butuh pertimbangan dengan resiko dan keuntungan tentu ada. Kemudian kita lanjut ke saham Mayora. Saham Mayora ditutup di harga 1.890, revenue naik namun net income turun. Ini biasanya juga mempengaruhi net profit margin-nya kecil. Nah, ini terbukti di 4%.
PI rasio di 63, dividen sangat kecil di 1%, kemudian EPS di 29,95, dan untuk PER kali BBP-nya juga di atas 22,5. Ini juga relatif ya untuk saham-saham konsumer karena tadi juga ICBP, Mayora itu sama-sama di atas 22,5. Untuk harga wajar PI-nya itu di 296. Nah, sebelumnya kita perlu bacakan ROA dan ROE-nya. Itu sama-sama di bawah 8%, masing-masing ROA di 3%, ROE di 5%. NPM juga di 4%, namun ini sudah cukup menarik karena sudah melewati batas bawahnya. PBP di 3,7 kali, dan penyesuaian PBP versus ROE, maka itu di 0,58 kali, harga buku di 510, dan harga wajarnya menurut PBP versus ROE di 296, atau minus 84%. Menurut Benjamin Graham, harga wajarnya di 586 atau minus 69%. Menurut PI Method, harga wajarnya di 863 atau minus 54%. Min PBP-nya di 4,78 kali dengan harga wajar 2.438 atau mempunyai margin di 29%. Dengan harga wajar rata-ratanya itu didapatkan di 1.000 atau minus 59%. Secara perhitungan rasio keuangan memang menunjukkan saham Mayora ini sedang mahal atau jauh dari harga wajarnya. Kemudian analisis Stockbit memperkirakan bahwa saham Mayora itu memang bisa reversal atau kembali ke harga 2.100-an. Secara PI standar deviasi rata-ratanya harga Mayora di 864, kemudian plus satunya di 1.146 dan minus satunya di 582. Secara rasio keuangan, kemudian PI rasio rata-rata plus 1 maupun minus 1, memang saham Mayora ini sangat sudah dihargai mahal ya, atau memang sedang mahal. Kemudian kita lanjut ke review dari pergerakan grafik standar deviasi PER. Untuk standar deviasi PER, menurut 3 tahunan memang sekarang Mayora di bawah rata-ratanya ya. Di bawah rata-ratanya 28,85, harganya memang di bawah rata-ratanya. Ya, di bawah harga rata-ratanya. Namun, jika kita lihat ya, untuk current PI-nya, itu memang sudah berada di atas ya, sudah berada di atas. Nah, ini menunjukkan bahwa ini udah overbuy, udah jenuh, dan kemungkinan untuk menunggu reversal downtrend terlebih dahulu atau koreksi seperti itu. Jadi kesimpulannya saham Mayora menurut gue itu sekarang sudah kemahalan. Oke, kita lanjut ke Unilever. Unilever ditutup di harga 4.980, revenue naik, net income naik, di ratio juga 31,824. Nah, ini relatif ya di atas 10. Dividen di 3, ini dividen, coba kita lihat ya. Dividennya di 3%, kemudian EPS TTM-nya di 159, kemudian ROA, ROE ini kompak di atas 8% ya. ROA sebanyak 30, ROE sebesar 95. NPM di 18 sudah melewati, tidak melewati batas bawah dan batas atas juga. Minimal batas bawah biasanya kalau gua katakan bagus karena ini menjadi kurang bagus. Karena belum melewati batas bawahnya. PBP 29,78 kali sekarang kalau disesuaikan dengan ROE 90, berarti kalau ROE-nya 10% berarti 1 kali PBP-nya, maka PBP normal versus ROE-nya itu di 9,5 kali. Harga bukunya di 167, maka kompak ya untuk saham konsumer ini, untuk PBP kali PBP-nya itu memang di atas 2,5. Harga wajarnya menurut PBP versus ROE di 1.500-an, kemudian mempunyai margin minus 68%, metode Graham di 775, margin di minus 84%, kemudian PI rasionya di PI method di 5.523, atau marginnya di 11%. Min PBP 3 tahunannya itu di harga dinilai di 42,35 kali, atau harga wajarnya 7.000, punya margin di 42%.
rata-rata harga wajarnya didapatkan itu sebesar 4.100 atau marginnya di 18% minus ya. Secara umum harga Unilever sekarang sudah kemahalan. Oke. Menurut analisis Stockbit juga memang harga wajarnya di 4.700-an, artinya sudah melewati harga yang dianalisis Stockbit maupun harga yang dianalisis oleh gue di 4.100-an. Secara PI rasionya rata-rata dihargai di 5.522, untuk plus satunya di 6.626, kemudian minus satunya di 4.400-an. Nah, apakah strategi bagaimana? Apakah kita harus menunggu di 4.400? Tentu, kita harus menunggu dulu, mencari diskon harga dulu, kemudian target kita jual di harga 5.000 ataupun di 6.000. Kita lihat secara grafik. Secara grafik, memang di rata-ratanya PI rasio ini masih berada di bawah minnya atau di bawah rata-ratanya. Current PI rasio ini masih di bawah rata-ratanya. Ada kemungkinan untuk reversal atau menembus garis rata-rata ini? Kemungkinan bisa. Yang tadi strateginya, apakah kita bisa HKD sekarang? Bisa di 4.900-an dengan penuh pertimbangan tentunya. Pertimbangan ada di masing-masing. Atau harus kita menunggu di harga 4.500 atau 4.400, tentu bisa. Semakin sabar kita menunggu, semakin kita dapat mendapatkan harga murahnya. Intinya kita punya target jual di harga 5.000 ataupun di 6.000. Ataupun misalkan bila turun ke harga 4.400, kita bisa jual di 4.700-an. Oke teman-teman, itulah analisis dari ICBP, Mayora, dan Unilever untuk harga wajarnya. Dan tunggu nanti akan gua analisis secara analisis teknikalnya dan seasonality beserta broker summary-nya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.